Ah, ini namanya kopi. Golong-golongnya Cara di grup tel. Alam terus. Begini. Ai 2 jam tu ni no. Popo 8 tu. Kan? Ini kita tiup. Alah, belum mendan nak. Kita keluar aja. Siapa aja? Oh begitu. Nah, Ditiup. Jadi oh. dikit. Nah, setelah keluar baru kita isap. Jadi Anto. jadi yang tiup tadi apa gelembungnya ke sini dalam ini. Keluar dia sedikit. Setelah keluar baru kita. Oke. Oh. Apa dagingnya? Amin tahu taguan tahu. Ini kopi berasal dari Melapok. Melabuh. Apa tuh? Berat kayu. Aja yuk. Rupanya belum bisa juga. Diputar dratnya dulu, dratnya diputar dulu. Ada pula pakai drat. Sebenarnya bisa aja dibalik laganya di atas. Tarik aja semua. Itu caranya aja yang unik. Iya, penyajiannya Rasanya sama. sama sih. Tapi penyajian itulah yang membuat itu kan Khas. ciri khasnya. Obo. Betul tahu yang tempat mana. Apa? Udah gelap ya? Tak jadi minum dumpe. Apa yang penting dia udah foto, nggak minum nggak masalah dia. Kenapa? Pahit. Urkan oleh Rossi. Kan inonggokan. Mana? Mungkin kita Alah. Ini kopinya keras. Oh, kena kau lah. Matahari udah nyelup loh. Mental kayaknya. Mental. Stres awak, stres. Apa? Bentar. Yes. Tapi saya nggak keluar. Nggak keluar. Apa ini? Hah? Video tuh udah jalan. Ini gimana nih? Tiup bro. Alah haiga, kapres tiup deh kamu. Tiup, ikutan suratnya lo. Pakai drat tuh. Kata dikit lu tiup. Nah, udah. Nah, tiup. Apa nih tiup? Aidal, mau ni benar? Wih, saya kok belum, bro. Udah dipesan loh. Udah satu lagi. Nah. Dek Mayo. Cuman kopi. Emang gitu. Bagi Anda pecandu kopi yang pernah mencoba segala jenis kopi, tidak ada salahnya untuk mencoba kopi cabai. Dari namanya sudah unik, apalagi rasanya. Kopi cabai adalah kopi lokal yakni kopi Toraja yang diracik bersama cabai. Ada 3 level pedas kopi di kafe ini. Masing-masing level dihitung dengan jumlah cabai yang diracik dalam segelas kopi. Sudah tentu rasanya unik namun tetap nikmat. Terbukti dari banyaknya pengunjung yang datang ke kafe ini. Nah, kopi andalan di sini kopi lovers. Ya. Kalau ciri khas. jenis kopi sendiri di sini apa saja itu? Ya, kopi dari sini itu dari Sumatera, Aceh, Bali, yang paling digemari Tato. Tadi yang pakai lombok itu gimana, Pak? Pakai cabai. Pakai cabai itu dia karakter ciri khas dari kopi Sitnas, racikan tersendiri. Memadukan antara kopi dengan biji lombok. Itu rasanya Pak gimana? Nah, rasanya spicy, pedis dia. Menikmati kopi ini juga dapat dihibur dengan atraksi api dari sang peracik kopi.
ada salahnya Anda datang di akhir pekan untuk menikmati sajian kopi yang khas ini. Sudin Samsudin, Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian berkaitan dengan masalah kedua tadi, atau yang masalah kalam dulu ya, berkaitan dengan masalah khair dan syar itu. Jadi masalah khair dan syar yang juga terkait dengan pemikiran ahli filsafat. Nah, khair dan syar, dan perlu kita pahami juga cara bagaimana ahli filsafat itu mereka berpikir. Dan ini yang juga dikritik oleh Setaki dalam kitab Tafkir. Apakah ahli filsafat itu memang benar-benar berpikir ataukah hanya berkhayal? Gitu. Jadi kalau tadi antum mengatakan bahwa mungkin juga ahli filsafat itu berpikir, tetapi berpikirnya itu dangkal. Kalau Setaki mengatakan tidak malah, karena hasil yang mereka rumuskan itu bukan pemikiran tetapi khayalan. Nah, kenapa? Karena berpikir itu harus mabniun alal waqi'. Itu syarat yang paling mendasar. Setiap pemikiran itu harus didasarkan pada fakta. Jika ada pemikiran yang tidak dibangun berdasarkan fakta, misalnya ya, kalau ada pemikiran itu dibangun berdasarkan sesuatu yang diasumsikan ada, itu berarti pemikiran tadi tidak didasarkan pada fakta. Nah, kesimpulan yang dibangun berdasarkan fakta yang diasumsikan ada padahal fakta itu tidak ada, kesimpulan seperti itu tidak bisa disebut pemikiran. Meskipun itu lahir dari akal, tetapi itu tidak bisa disebut sebagai pemikiran. Dan seperti itulah kecenderungan yang terjadi di dalam pembahasan filsafat. Karena itu lebih banyak kita katakan sebagai hasil khayalan atau imajinasi. Ya, ini tidak bisa kita sebut apakah ini dangkal, apakah mustanir, ataukah amik. Ya, karena yang mereka pikirkan itu nggak ada faktanya. Itu fakta yang dikhayalkan atau fakta yang diimajinasikan atau fakta yang direka, nggak ada. Itu. Nah ini terutama berkaitan dengan masalah metafisik. Nah ini yang saya perlu jelaskan karena filsafat itu ada yang berkaitan dengan fisik dan metafisik. Nah yang berkaitan dengan metafisik itu kebanyakannya begitu. Boleh dikatakan pemikiran yang paling dominan dalam proses berpikirnya ahli filsafat dalam konteks metafisik itu begitu, didasarkan kepada sesuatu yang diasumsikan atau diperkirakan ada padahal tidak ada. Akhirnya muncul polemik-polemik yang sama-sama dibangun dengan cara seperti itu. Nah ini berbeda dengan pemikiran mereka dalam masalah yang sifatnya fisik atau yang ada faktanya. Nah itu bisa masuk dalam kategori pemikiran. Gitu, bisa. Itu pun kadang-kadang tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang mistik. Ya. Contoh misalnya begini, angka itu kan sesuatu yang sudah jelas gitu ya. Jadi angka. Maka ketika mereka bicara angka itu mereka definisikan angka itu apa? Apakah angka itu sesuatu yang berupa substansi yang bisa dibentuk, ataukah ini dalam teori filsafat itu ada yang namanya adat dan makdud. Itu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan ini satu itu bukan ininya, tapi makdudnya ini satu. Yang dihitung ini satu. Tapi kalau satunya itu bukan ini, nah itu. itu pembahasan padahal sudah menyangkut soal fakta. Soal fakta jadi begitu. Nah ini yang kemudian juga berpengaruh ya
pandangan seperti itu yang antara lain berpengaruh di dalam teorinya Abu Hanifah. Di dalam kitab Al-Fiqhul Akbarnya Abu Hanifah itu, ketika Abu Hanifah menjelaskan apakah Allah itu satunya itu adalah satu sama dengan angka ataukah satunya itu la syarikalah, maka Abu Hanifah mengatakan Allah itu adalah satu, di mana satu itu tidak diketahui dengan angka, tetapi satunya adalah syarikalah. Ini pembahasan Imam Hanifah di dalam kitab Fiqhul Akbar. Ya karena pengaruh filsafat tadi sudah ada polemik sebelumnya, satu itu angka atau bukan. Ini contoh. Ya. Padahal ini kan sudah jelas, itu sudah jelas. Kalau kita bicara soal fakta angka itu jelas. Ya nggak perlu lagi lah dipersoalkan seperti apa bentuknya, wujudnya. Itu nggak perlu. Nah ini gambaran bagaimana mereka itu berkhayal sampai seperti itu, ya. Sehingga karena itu saya tadi mengatakan dalam kitab tafsir bahwa filsafat itu bukanlah pemikiran, itu karena tidak didasarkan atau tidak dibangun berdasarkan fakta tadi, yaitu faktanya begitu. Kalau toh ada yang berupa pemikiran itu sudah campur baur gitu. Jadi sehingga akhirnya sulit dipisahkan mana haqaiq, ya. Jadi mana yang hakiki yang ada faktanya dan mana yang merupakan abatil, ya, sesuatu yang nggak ada faktanya, yang berkaitan dengan mungkin imajinasi atau fantasi mereka. Nah, itu. Ini filsafat, jelas ya. Itu. Jadi tidak tepat jika konteks apakah itu mustanir, amik dan sebagainya tadi itu kita terapkan untuk mereka, karena itu berlaku dalam kaitannya dengan pemikiran, sedangkan apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan pemikiran, tidak layak disebut sebagai pemikiran. Gitu. Ya, yang terjadi adalah khayalan.